Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen dan Guru Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Falaudin. Saya seorang guru PAI di SMP 1 Loh Bener, Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan tahun 2025. Batch 2 pada LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk siswa 25 30 11 2839 pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 1 Loh Bener Indramayu pada kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa membaca Raditu billahi robba. 1, 2, 3. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang dibacakan doa sebelum belajar Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah mudahkan dalam tugas kita. Baik anak-anakku yang bercintai, ya, setelah pembacaan doa, mari sama-sama kita berdiri sejenak. Yuk, berdiri semuanya. Silakan berdiri. Kat dulu.
absen dulu ya. Yang disebutin namanya ya, ucapkan hadir. Oke. Saudara Olivia hadir. Oke. Kevin Al-Rahman hadir. Ya. Terus Dinda Aprilia. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini ada yang izin? Berangkat semua? Oke, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pada hari ini ya kita akan belajar yaitu tentang pelajaran PAIBP, Pendidikan Agama. Baik, kita akan mulai saja untuk pembelajarannya. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum materi Bapak mulai, ya, Bapak minta pembelajaran kemarin masih ingat materinya tentang apa? Oke, Bapak minta Saudara Olive, ya, mana Olive, angkat tangan. Oke, ya, Olive, coba jelaskan materi apa yang kemarin Olive pelajari Tentang kebersihan. tentang kebersihan. Oke, ya, baik, terima kasih ya sudah mengingat pelajaran yang kemarin kalian pelajari. Baik, untuk hari ini kita akan belajar materi baru, ya, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita ke materi, Bapak akan bacakan yaitu ada tujuan pembelajaran, ya. Di antaranya yang pertama, ya, melalui model pembelajaran debat ini, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Oke, untuk anak-anakku yang Bapak cintai, ya, jadi kita akan belajar menggunakan metode learning. Ya, nanti siswa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya, ya, yaitu dalam tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui pembelajaran learning, siswa dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku yang terpuji. Ya, jadi nanti siswa, ya, melalui pembelajaran ini dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Oke, anak-anakku yang Bapak cintai, tujuan yang terakhir yaitu yang ketiga, ya, melalui model pembelajaran berbasis deep learning atau produk, ya, siswa dapat membuat, ya, dapat membuat infografis dan diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Oke, dari tujuan pembelajaran tersebut, ya, adalah kata kunci untuk
belajar pada materi hari ini. Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai, ya, Bapak akan bacakan dulu, ya, yaitu siswa memahami peta konsep. Apa itu peta konsep? Ya, peta konsep adalah, ya, materi yang nanti akan kita pelajari dan kita pahami. Nah, yang pertama yaitu, ya, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, ya, untuk menjadi pecinta Al-Quran yang toleran. Ya, siswa dapat meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Yang kedua yaitu menjalani kitab-kitab Allah secara mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci. Ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya kitab yang diakui di Indonesia ada berapa? Ada. Yang pertama Zabur, kedua tiga, empat, Al-Qur'an. Ini jumlah kitab yang kita ketahui. Ya, jadi mohon semua siswa agar bisa memahami kitab-kitab tersebut. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, ya. Yang selanjutnya yaitu pada peta konsep meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Ada enggak kitab-kitab terdahulu? Ada enggak? Ada. Contohnya kitab Al-Qur'an, kitab 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 Zabur, ya. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu mencintai Al-Quran, membaca dan memahami, mentadaburi serta mengamalkan dalam setiap hari. Kita sebagai, ya, umat muslim, ya, wajib mengamalkan membaca Al-Qur'an. Oke, di sini ada pertanyaan. So, yang belum paham, ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Anak-anakku yang Bapak cintai, untuk memahami dasar-dasar Islam yang wajib diketahui oleh kita semuanya. Yang pertama kita harus, ya, mengetahui tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Jadi 5. Yang pertama salat, puasa, zakat, haji. Ya. Nah, inilah, ya, dasar Islam yang wajib diketahui oleh umat muslim. Ya, di antaranya itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya. Syahadat bunyinya seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Terus selanjutnya yaitu, ya, yang perlu kita ketahui yaitu ada rukun iman. Rukun iman dibagi menjadi berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasul. Yang ketiga iman kepada Dia. Keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada malaikat. Yang keenam iman kepada Allah. Yang pertama yaitu
kepada Allah. Ya, iman kepada Allah, ya, bahwasanya ya Allah menciptakan seluruh alam, ya, dan seluruh isi bumi. Kita wajib percaya, karena iman artinya percaya. Yuk kita lihat iman itu artinya apa? Ya, pengertian iman kepada kitabullah. Ya, pengertian iman. Yang pertama yaitu ikrar. Apa ikrar? Berjanji. Yang ikrar itu artinya berjanji. Ya, berjanji karena sebagaimana disebutkan dalam rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang pertama yaitu kita sebagai umat muslim ya wajib membaca 2 kalimat syahadat. Nah, disitulah ya kita sebagai umat Islam wajib membaca 2 kalimat syahadat. Ya, ikrar. Nah, setelah ikrar sudah dibacakan, ya, baru kita akan mengetahui yaitu pengakuan bahwasanya saya sudah masuk Islam. Nah, ikrar juga ya kita harus menggunakan al-qalbu. Apa al-qalbu? Hati. Ya. Jadi iman itu ya harus ada di hati. Ya, kayak anak-anakku yang Bapak cintai, iman itu ya harus timbul dari hati. Harus ada di hati kalian. Ya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian iman itu al-izyan. Ya, manusia ketika sudah mempunyai iman pasti ya hatinya akan tunduk. Kenapa tunduk? Karena ya manusia itu mempunyai iman ya bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya. Itu membuktikan bahwa ya penciptaan Allah itu benar-benar ada. Ya. Baik, selanjutnya yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah. Ya, tadi sebagaimana dalam rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Kalau kita selaku umat Islam ya percaya, beriman dengan adanya Allah. Bahwasanya Allah itu ada. Gimana? Di dalam hati. Ya, baru ketika Allah itu kita yakin berada ya, baru kita mengakui ya. Dan selanjutnya, nah, iman ini ya, iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman ya, baik di dunia dan manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Dari kitab tersebut ya, 4 kitab tersebut sebagai pedoman ya. Anak-anak yang Bapak cintai, Bapak ada sedikit speaking ya. Semuanya tolong berdiri. Siap.
breaking dulu ya. 5, 4, 3, 2. Anak-anakku yang Bapak cintai, ya. Selanjutnya kita memahami tentang ismali dan tafsili. Apa itu ismali dan tafsili? Kita lihat bersama-sama, ya. Ismali, setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, baik secara ismali global maupun tafsili yang terperinci. Ya, Bapak jelaskan ismali secara iman secara ismali artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Ya, sedangkan iman secara tafsiri adalah mengimani, menjelaskan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci. Nah, disinilah ya perbedaan antara ismali dan tafsiri yang berada dalam kitab-kitab Allah. Ya. Baik, selanjutnya ya dalil tentang kitabullah, ya. Ada pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Dijelaskan bahwasanya pada surat An-Nisa ayat 138 ya 36 ya yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah
dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya atau kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini ya dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kitabullah. Baik, selanjutnya ya pengertian dan perbedaan kitab dan suhuf. Nah, pastinya siswa-siswi ya belum bisa membedakan antara kitab dan suhuf. Coba Bapak tanya, ada yang tahu nggak apa bedanya kitab dengan suhuf? Ayo, kitab dan suhuf, ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Ya, kitab dan suhuf itu ya, kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman itu kitab. Sedangkan ya, suhuf itu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran yang terpisah. Nah, ini ya yang menjadi perbedaan antara kitab dan suhuf. Ya, baik, selanjutnya apa persamaan antara kitab dan suhuf? Kalau tadi perbedaan, nah ini persamaannya apa? Kita lihat ya, kitab suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Ya, Allah menurunkan kitab yang berjumlah 4 ya sebagai pedoman hidup. Dan Allah menurunkan kitab serta suhuf sama wahyu dari Allah. Nah, kita lihat perbedaannya apa? Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Jadi perbedaannya antara kitab lebih lengkap daripada isi suhuf, yaitu berupa lembaran. Yang kedua, yaitu kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Ya, kitab dibukukan dan suhuf tidak dibukukan. Yang ketiga, oke, ya. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya itu kitabullah. Ya, tadi kalian sudah menjelaskan, sudah menyebutkan ya bahwasanya kitab yang kita ketahui itu berjumlah 4. Pertama, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yuk kita lihat siapa saja yang mendapatkan kitab tersebut. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah nabi-nabi yang menerima ya wahyu kalamullah sebagai pedoman hidup yang nanti akan diajarkan kepada umatnya. Ya, dulu kan.
anak-anakku yang Bapak cintai, ya. Selanjutnya kita memahami tentang suhu Allah nanti dibagi pada nabi-nabi yang sudah ditulis ya. Oke, untuk suhu. Ya, kalau tadi perbedaannya kitabullah dengan suhu, kitab itu yang tercatat lengkap, sedangkan suhu itu ya tercatat namun ya masih berupa potongan kertas. Nah, suhuf ini ya terdapat pada Nabi Idris, Nabi Sis, dan Nabi Ibrahim serta Nabi Musa. Nah, Nabi tersebut ya mendapatkan suhuf, yaitu berupa catatan ya ayat Al-Quran ya berupa selembar kertas yang ditulis. Oke, selanjutnya ya fungsi diturunkannya kitab. Nah, sebagaimana dalam surat ya Al-Maidah ayat 16 berbunyi yahdiya billahi manittaba ridwanahu syukuras salam wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Nah, fungsi dari kitabullah yang diturunkan yang berjumlah 4 itu ya itu sebagai pedoman supaya manusia menunjukkan ke jalan yang lurus ya. Baik, selanjutnya ya. Nah, di sini ada gambar apa yo? Nabi Musa. Nah, ini kisahnya dibuktikan pada Nabi Musa. Bahwasanya Nabi Musa pada masanya Nabi Musa mempunyai musuh ya, yaitu siapa? Raja siapa? Fir'aun. Ya, dalam kisahnya Nabi Musa, Raja Fir'aun ini ingin sekali membunuh Nabi Musa. Namun ketika Nabi Musa bertemu dengan Raja Fir'aun ya, Nabi Musa dikejar-kejar kemana? Ke laut. Dan pada suatu ketika Nabi Musa ya itu terpojokkan oleh pasukan Raja Fir'aun. Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah jalan petunjuk agar saya selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya ya, membelah lautan menjadi jalan. Akhirnya apa? Setelah lautan sudah terbelah, baru umatnya Nabi Musa digiring ya menyeberangi lautan yang sudah dibelah. Setelah itu Nabi Musa ya sudah sampai di darat ya. Nabi Musa ya melihat para pasukan Raja Fir'aun itu mengikuti ya Nabi Musa ya. Ketika berada di tengah-tengah, Nabi Musa berdoa kembali, ya Allah, tutupkanlah jalan yang sudah saya lewati. Akhirnya Allah membuktikan keajaiban Allah ya, laut kemudian tertutuplah. Maka ya para pasukan Raja Fir'aun akhirnya mati tenggelam ya, dimakan air laut ya. Nah, sini ya,
Nah, kitab Taurat yang itu diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa, dan isi kitab Taurat berisi ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ya. Oke, next selanjutnya yaitu kitab Zabur. Apa itu kitab Zabur? Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai panduan spiritual bagi umat Bani Israel. Kitab ini berisi puji-pujian, doa, zikir serta nasihat moral dan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kitab Zabur. Baik, selanjutnya yaitu ini kitab Zabur ya. Baik, selanjutnya yaitu ada kitab Injil. Oke, kitab Injil. Ada yang tahu nggak kitab Injil itu kitab apa? Ayo. Kitabnya siapa? Kitabnya orang Kristen ya. Nah, kitab Injil adalah kitab suci dalam agama Kristen yang berisi ajaran dan kisah hidup Yesus Kristus serta tulisan-tulisan para pengikutnya. Kitab ini menjadi pedoman iman dan perilaku bagi umat Kristen. Ya, nah itulah kitab Injil. Ya. Nah inilah ya bukti kitab Injil ya. Dan di dalamnya itu ada kehidupan dan ajaran Yesus Kristus, sejarah gereja, dan nilai-nilai moral seperti kasih sayang dan keadilan dan kebaikan. Nah, next selanjutnya ya, yaitu kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab ini dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan merupakan sumber pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, inilah ya beberapa kitab-kitab kitabullah yang ada dan orang-orang yang menerima wahyu kitab tersebut. Selanjutnya ya kita memahami yaitu tentang hikmah beriman kepada kitabullah. Apa sih yang hikmah dari kita melakukan ya beriman kepada Allah? Ya, beriman kepada kitabullah adalah salah satu rukun iman yang penting dalam agama Islam. Berikut adalah beberapa hikmah beriman kepada kitabullah. Yang pertama yaitu mengakui kebenaran dan petunjuk Allah, beriman kepada kitabullah. Yang selanjutnya yaitu ya mendapatkan petunjuk dan bimbingan kisah kitab Allah berisi petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan yang baik dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas ibadah. Ya, karena kita sebagai orang yang beriman itu wajib meningkatkan ibadah dan amal beriman kepada kitabullah. Oke, next selanjutnya menjadi generasi pencinta Al-Quran ya. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad, sahabat Nabi adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Nah, coba Bapak saya tanya, sebutkan sahabat-sahabat Nabi. Ada yang tahu? Ya. Ayo. Abu Bakar. Ya. Selain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab. Selain Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Satu lagi. Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah sahabat Nabi yang mencintai, ya, mencintai Al-Qur'an. Dan yang kedua itu kecintaan mereka terhadap Al-Quran dibuktikan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai siswa, ya, itu wajib mengamalkan dan menjadi Al-Quran sebagai teman sehari-hari. Oke, selanjutnya next. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ya, Bapak sebelum Bapak beri pertanyaan, kita brief dulu ya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, sekarang selesai juga ya materi yang kita nanti akan ada beberapa pertanyaan untuk kalian setelah menjelaskan materi pada hari ini. Baik, tolong siapkan anak-anak yang Bapak cintai, ya, pulpen dan bukunya. Bapak akan bagikan yaitu stiker note. Silakan kalian tulis jawabannya, ya, pada kertas ini, kemudian kalian tempelkan di dinding. Ya, dipersilakan untuk siapkan dulu kertasnya. Dan Bapak minta perwakilannya satu kelompok satu orang. Ya, silakan maju, ayo maju. Maju. Ayo maju. Perhatikan ya, nanti Bapak akan bagikan stiker note ini dan Bapak minta tolong jawab dengan hati, ya, kalian masing-masing, ya. Oke, kelompok satu bagian sini mana? Ini kelompok satu mana perwakilannya? Nih, ada berapa anak? Ada 7. Silakan ditulis, ya. Nanti tulisnya kalau sudah ada pertanyaan di depan. Ada berapa kelompok? Pertanyaan ada 8. Warnanya beda ya. Tadi ada berapa? Ya, silakan kembali ke tempat. Silakan duduk. Oke, sudah dibagikan semuanya. Tahan dulu sebelum kalian tulis dan catat. Warna satu, ini maju. Warna apa? Ya, sudah dipegang semuanya selembar kertasnya. Sudah. Ya, kita lihat pertanyaan yang pertama. Perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Ya, membaca kitab-kitab yang lain dibolehkan sebagaimana kita membaca Al-Quran. Setuju, tidak setuju, ragu.
silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Perhatikan di depan. Membaca kitab-kitab yang lain dibolehkan sebagaimana kita membaca Al-Quran. Menurut jawaban kalian, setuju, tidak setuju, ragu. Sudah? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok 1 menempelkan di depan. Tempelin dulu. Ayo. Ayo. Ya, kamu 1 silakan maju ke depan. Ya, silakan tempelin. Nah, tempel dua-duanya. Ya, pintar. So. Jangan ragu, setuju. Ya, ini lagu ya. Oke, ya. Terus kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2. Maju, diisi. Silakan. Ya, pilih setuju, tidak setuju, atau ragu dalam pertanyaan ini. Alam. Ya, jangan sampai ya. Nah, ini benar bagi kalian. Enggak, ya. Dan selanjutnya kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Mari Jo. Ya. Jangan sama semua. Ya, yang lain silakan. Mantap. Maju. Ya. Jangan ragu, silakan. Yang setuju. Sudah ya. Coba kita hitung berapa suara yang menjawab setuju. 1 ya. 1 anak yang menjawab setuju bahwasanya yang membaca kitab-kitab yang lain dibolehkan sebagai kitab membaca Al-Quran. Ada yang menjawab 1. Yang kedua, tidak setuju. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang tidak menjawab setuju, tidak setuju, dan 2 orang menjawab ragu. Kelompok 2. Tidak setuju, tidak ada. Tidak setuju, tidak ada. Ya. Ini yang ragu-ragu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anak yang masih ragu-ragu. Kelompok 3. Ya, setuju, tidak ada. Tidak setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anak yang menjawab setuju. Ya, kosong. Kelompok terakhir 4. Setuju, kosong. Tidak setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak yang menjawab tidak setuju dan 2 anak yang menjawab ragu. Ya, oke. Silakan untuk jawabannya. Ya, ini
Ini menurut jawaban kalian ya. Ya, itu jumlahnya ada yang setuju, tidak setuju, dan ragu. Baik, selanjutnya Bapak minta tolong cabutin semuanya. Kita 2 anak aja. Ada lurus lagi. Bapak minta perwakilannya lagi untuk kelompok 1 maju lagi 4 kelompok, ayo. Biar main, masuk. Yang terakhir. Oh, itu kita habis. Cabut. Dipegang kelompoknya masing-masing. Silakan perwakilannya 1 kali lagi. Pertanyaan. Perwakilannya maju 1 kelompok 1 orang. Perwakilannya. Ya, maju. 1, 2. Ya, 1, 2 orang lagi. 3, 1 orang lagi. Nah, pertanyaan ini ya sangat mudah, tapi harus dijawab kalian. Jawabannya cuma 2. Pilih salah satunya. Benar, salah. Ya, benar, salah. Silakan nanti ditulis di kertas, tidak boleh ya mencontek apalagi atap teman. Oke, untuk kelompok 1 maju kelompok 1. Kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 4. Ya, sudah siap? Silakan perhatikan di depan. Pertanyaannya, perhatikan tolong semuanya ke depan. Perhatikan semuanya. Kurang 1. Kurang 1. Bisa tuh kita pegang. Kurang 1. Hidup. Oke. Oke. Perhatikan pertanyaan di depan. Semuanya fokus ke pertanyaan. Ya. Baca bareng-bareng. Nabi Musa alaihissalam mendapat kitab Injil yang diteruskan di sebuah bukit bernama Bukit Tursina. Jawabannya benar atau salah? Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Oke, Bapak balik. Tadi kelompok 1 yang maju, sekarang kelompok 4. Ayo, silakan maju. Benar atau salah? Ya. Nah, benar. Jangan ribut.
Kelompok 2 silakan. Siap-siap kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju. Ya kelompok 1. Ya. Yuk kita ikut bersama-sama. Ya. Yang menjawab bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mendapat kitab Injil yang diturunkan di sebuah bukit bernama Bukit Tursina. Ya, kelompok 1 yang menjawab benar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siswa. Dan kelompok 2 ya, yang menjawab benar ada 3 dan menjawab salah ada 5. Dan kelompok 3 ya, yang menjawab benar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siswa. Dan menjawab salah cuma 1. Dan kelompok 4 yang menjawab benar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Dan yang menjawab salah 1 anak. Oke, ya. Di sini yang paling banyak yaitu kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok benar, kelompok 1. Ya. Dan kelompok 1. Ya. Dari pertanyaan tersebut, ya. Itulah jawabannya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Waktunya sudah cukup materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya. Mohon semuanya disiapkan, bukunya dimasukkan di dalam tas, dan kita siap-siap berdoa. Sebelum marilah kita berdoa dimulai. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Ya, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.